I will only take that because we are hurt. Good evening, Eddie. Hey, Mrs. Chen. Good evening, Venom. Mrs. Chen, Who's asking? it's me. Oh, wait a second. Night. So? You get out here right now! You're the coolest, you're the hottest, and you're the... My kind of people. I made it myself. Hey! Oh my God! Who? Is that? Thank you. I love you too. Halo guys, Central Film di sini. Di kesempatan ini, saya akan merangkum sebuah alur cerita film berjudul Venom 2. Film superhero yang rilis pada tahun 2021 yang merupakan lanjutan dari film Venom. Tanpa menunggu lama, yuk langsung masuk ke filmnya. Let's go! Cerita bermula dari tahun 1996 di sebuah panti asuhan bernama Saint Estes. Seorang pemuda bernama Cletus Cassidy sedang berbicara kepada pacarnya yang bernama Francis. Sambil memberikan sebuah cincin, Cletus menanyakan perkembangan Francis. Sambil ketakutan, Francis mengatakan ia akan dipindah ke Ravencroft. Saat Francis dibawa, Cletus hanya bisa melihat dari jendela kamarnya. Ketika dalam perjalanan, Francis menggunakan teriakan soniknya untuk melukai seorang polisi bernama Patrick Mulligan. Dalam keadaan terdesak, Mulligan menembak Francis yang menyebabkan terjatuh dari mobil. Francis yang masih selamat dirawat di sebuah tempat yang bernama Ravencroft. Welcome to your new home, Francis. Di masa sekarang, Francis masih berada di Ravencroft dengan pengamanan yang sangat ketat. Ketika ia membaca berita tentang Cletus, ia menjadi sedih dan patah semangat. Mulligan yang sudah menjadi detektif menyuruh Eddie mewawancarai Cletus. Ia mengatakan Cletus hanya mau bicara dengan Eddie. Tiba-tiba Venom muncul dan akan memakan detektif Mul. Dengan segera, Eddie menghalanginya dan mereka berdebat di toilet wanita. Eddie meminta Venom untuk tetap bersembunyi saat ia menjalankan tugasnya. Detektif Mul yang curiga menunggu Eddie di depan toilet. Ketika Eddie keluar dari toilet, Eddie langsung menerima tawaran untuk wawancara. Setelah sampai di penjara San Quentin, Eddie langsung menanyakan apa yang Cletus inginkan dari dirinya. Ternyata Cletus mengetahui kalau Eddie seorang penulis terkenal. Ia ingin kisah hidupnya ditulis oleh Eddie. Life. What story? Thank you. Thank you. Ketika Eddie akan meninggalkan tempat itu, Venom mengingatkan dirinya untuk melihat coretan di dinding. Detektif Mul yang sudah menunggu di luar langsung menanyakan informasi apa yang didapat. Eddie mengatakan Cletus hanya memberikan sebuah puisi untuk dicetak di headline koran. Sesampainya di rumah, Venom langsung menggerakkan tangan Eddie untuk menggambar. Venom menggambar semua yang mereka lihat di dinding. Karena Eddie tidak mengerti arti gambarnya, Venom melanjutkan sebuah gambar serta mencarinya di internet. Ternyata gambar itu adalah sebuah lokasi kuburan massal. Polisi dan FBI segera membongkar tempat itu, dan ternyata banyak mayat terkubur di sana. Kejadian ini membuat Eddie menjadi viral di berbagai berita. Kemudian Venom mengusulkan untuk pergi keluar dan memakan orang-orang jahat. Karena Eddie tidak setuju, terjadi perdebatan di sana. Mereka pergi ke minimarket Nyonya Chen yang ternyata stok coklatnya habis dan belum datang. Karena sangat lapar, akhirnya Venom pergi ke peternakan ayam untuk makan. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat wanita yang sedang dicopet. Karena Venom akan memakannya, Eddie memberikan kesempatan pencopet itu menjadi orang baik. Kemudian Venom melemparnya ke dalam kotak sampah, dan mereka pergi dari sana. Tiba-tiba Annie menelepon. Ia mengatakan ingin sekali bertemu. I have some news and I was wondering if we could meet. Yeah, great. Venom yang menyukai Annie menyuruh Eddie menyetujui ajakannya. Saat bertemu Annie, Eddie merasa canggung. Ia membuka pembicaraan dengan menanyakan keadaan kucingnya.
Secara tiba-tiba, Annie menunjukkan sebuah cincin tunangan, yang membuat Eddie dan Venom terkejut. Annie yang merasakan Venom bersama Eddie, berpesan untuk menjaga Eddie. Dalam perjalanan pulang, Venom berkata bahwa dirinya tidak dapat mengobati patah hati. Keep worry, buddy. I will get you through this. Pagi harinya, Venom berusaha menyemangati Eddie. Ia mencoba untuk memasak dan bernyanyi, walaupun semuanya berantakan. Kemudian Venom mengambilkan surat untuk Eddie. Ia menemukan kartu pos yang telah dikirim oleh Cletus. Dalam kartu itu, Cletus mengisahkan dirinya yang mendapat perlakuan tidak baik saat kecil. Cletus juga menceritakan bahwa Francis selalu menolong dia dari gangguan teman-temannya. Setelah membaca kartu itu, Eddie merasa dirinya harus bertemu Cletus. Setelah melaksanakan beberapa prosedur penjara, Eddie bertemu dengan Cletus. Ketika pembicaraan Cletus mulai menyinggung masalah pribadi, Venom marah dan langsung menyerang Cletus. Penjaga yang melihatnya langsung melerainya. Dengan kesempatan itu, Cletus menggigit tangan Eddie. Ketika Eddie disuruh keluar oleh penjaga, Cletus mengatakan bahwa yang ia rasakan bukanlah darah, tetapi sesuatu yang berbeda. Ketika ia mengusapnya dengan jari, darah itu bergerak seperti simbiot dan langsung ditelannya. Sesampainya di rumah, Eddie memarahi Venom yang mengacaukan rencana untuk menggali informasi dari Cletus. Setelah itu mereka berdebat dan saling menyalahkan. Karena keduanya tidak mau mengalah, akhirnya terjadi perkelahian di sana. Venom melempar keluar semua barang-barang Eddie. Perkelahian itu diakhiri dengan Eddie yang membunyikan alarm kebakaran dan Venom keluar meninggalkannya. Venom yang masih marah menghancurkan motor Eddie, dan ia berpindah inang secara acak. Ketika Cletus akan dieksekusi, keanehan terjadi di sana. Tubuh Cletus seakan-akan menolak cairan beracun yang akan masuk. Kemudian dari seluruh tubuhnya keluar simbiot berwarna merah. Semua keluarga korban yang menyaksikan eksekusi lari ketakutan. Cletus keluar dengan wujud monsternya. Ia mengejar semua petugas di sana. Dengan sangat brutal, ia menghabisi semua petugas tanpa ampun. Setelah ditinggalkan Venom, Eddie merapikan tempat tinggalnya yang berantakan. Ia juga memindahkan ayamnya di sebuah taman. Ketika melihat TV, ia dikagetkan dengan berita kaburnya Cletus dari penjara. Saat akan menelepon detektif Mole, tiba-tiba terdengar pintu diketuk. Ternyata yang datang adalah detektif Mole. Sambil menutup pintu, Eddie berkata, ia baru saja mendengar berita pelarian Cletus. Detektif Mole mengatakan bahwa Eddie adalah tamu istimewa Cletus, dan menanyakan apakah ada petunjuk atau rencana yang disampaikan oleh Cletus. Setelah memeriksa beberapa barang, detektif Mole menyuruh Eddie untuk bersembunyi. Eddie langsung mencari petunjuk dari informasi yang ia dapatkan. Di tempat lain, Venom mencoba mencari inang baru yang cocok dengan dirinya. Ketika melihat sekitarnya, ia berada di pesta Halloween. Semua orang mengatakan bahwa kostum Venom sangat bagus. Ketika melewati sebuah panggung, ia menaiki dan berbicara kepada seluruh pengunjung dengan pengeras suara. Ia curhat tentang Eddie yang selalu menyembunyikannya. Para pengunjung di sana mengira itu adalah sebuah lelucon. Mereka semua bersorak untuk akting Venom yang sangat bagus. Setelah berada di tempat yang sepi, Venom merasa kesepian dan ingin bertemu dengan Eddie. Kemudian Venom pergi ke toko Nyonya Chen. Nyonya Chen yang melihat orang mabuk langsung mengusirnya. Ketika Venom meminta coklat, Nyonya Chen langsung mengenalinya. Venom? Where's Eddie? Cletus yang telah membunuh seseorang langsung mengambil pakaiannya. Ketika ia berjalan di kota, ia melihat mobil impian Francis. Ia langsung mengambilnya dan pergi dari sana. Dalam perjalanannya, Cletus berbicara kepada simbiotnya.
Simbiot itu ingin membunuh Venom supaya mereka tidak terkalahkan. Cletus menyanggupinya setelah ia membebaskan Francis. Ketika masuk sebuah minimarket, Cletus langsung menghajar kasirnya. Dengan bantuan simbiotnya, ia menggunakan internet untuk mencari lokasi Francis. You're alive. Di Ravencroft, seorang pengawas memberitahukan kabar tentang Cletus yang melarikan diri. Ketika ia berkata Cletus tidak akan menemukan Francis, ternyata Cletus sudah berada di sana. Setelah membunuh pengawas itu, Cletus langsung mengenalkan simbiotnya dengan nama Carnage. Cletus langsung membebaskan Francis dengan menghancurkan kurungannya. Beberapa penjaga yang mendengar keributan langsung datang, tetapi mereka terhempas ketika Carnage membawa Francis. My dream car. Yeah, I remember. Mereka langsung melarikan diri saat melihat polisi datang. Dengan kemampuannya, Carnage menghancurkan semua mobil polisi di sana. Ketika Francis menggunakan suara sonik, Carnage menjadi kesakitan. Cletus mengingatkan untuk tidak menggunakannya lagi. He's sensitive to sound. Ketika Eddie tiba di St. Estes, ia menemukan sebuah pohon dengan ukiran hati. Ia langsung menelepon detektif Mole dan menceritakan penemuannya. Ketika Eddie mengatakan bahwa Cletus pasti mencari Francis, detektif Mole langsung mengatakan bahwa ia telah lama membunuh Francis dengan menembak bagian mata. Ketika detektif Mole tiba di Ravencroft, ia melihat semuanya berantakan. Ia meminta anak buahnya untuk bersiap siaga dan mengamankan Eddie. Blockade state lines. Bring in Brock. Setelah bertemu Eddie, detektif Mole menunjukkan bukti-bukti TKP Venom yang belum terungkap. Detektif Mole meminta Eddie menceritakan tentang Venom. Ia mengira Venom telah masuk ke tubuh Cletus. Karena mengingat sesuatu, Eddie meminjam HP untuk menelepon Annie. He's in trouble, Dan. Yeah, trouble is his thing. Ketika Annie berada di kantor polisi, detektif Mole mengingatkan Annie untuk menjelaskan semua secara jujur setelah ia berbicara dengan Eddie. Ketika Eddie bertemu Annie, ia langsung menjelaskan bahwa Cletus mempunyai simbiot. Kemudian, Eddie memohon kepada Annie untuk menemukan Venom. Detektif Mole yang menguping pembicaraan mereka harus pergi karena ada kebakaran di St. Estes. Annie bersama Dan pergi ke toko Nyonya Chen. Ia langsung menanyakan Venom pada Nyonya Chen. Menurut info dari Eddie, Venom sangat menyukai coklat. Setelah berbincang, Annie mengetahui bahwa Venom berada di dalam tubuh Nyonya Chen. You get out here right now. Awalnya Venom tidak mau membantu Eddie, tetapi dengan sedikit rayuan Annie, Venom bersedia membantunya. Let's go save that asshole. Setelah membakar St. Estes, Cletus berencana melangsungkan pernikahan. Mereka hendak mengundang 3 tamu yaitu Eddie, detektif Mole, dan Venom, dan berencana membunuh mereka bertiga dalam acara pernikahannya. Ketika Annie mengunjungi Eddie, ia berubah menjadi Venom dan langsung membawanya pergi. Setelah tiba di tempat aman, Annie langsung mengatakan bahwa Venom tidak mau pindah sebelum Eddie meminta maaf. I am sorry. Setelah mereka berdua saling memaafkan, Venom pindah ke tubuh Eddie. Kemudian Eddie meminta kepada Dan untuk melindungi Annie dengan cara apapun. Annie mengingatkan bahwa simbiot dapat dikalahkan dengan suara dan api. Dalam perjalanannya, detektif Mole yang melihat Cletus langsung berhenti. Ia berniat untuk menahannya. Cletus langsung berubah menjadi Carnage dan menangkap detektif Mole. We found you. Di apartemen Eddie, Francis datang untuk mencari Eddie. Karena apartemen itu kosong, Francis menggeledah tempat itu dan menemukan sebuah cincin. Ketika melihat foto Annie, ia berniat menjadikannya sebagai umpan supaya Eddie menemuinya. Francis langsung ke apartemen Annie. Ketika melihat Dan sedang berkemas-kemas, ia langsung menyangkapnya dalam bagasi. Ketika bertemu Annie, Francis langsung menanyakan di mana Eddie. Karena Annie tidak mau memberitahu, Francis memukulnya hingga pingsan. Setelah itu, Francis menyuruh Dan untuk memberitahu Eddie.
Sambil mencari cara untuk membebaskan Annie, Dan menelepon Eddie dan menceritakan semuanya. Kemudian Dan memberitahu lokasi Katedral Grace, tempat pernikahan Francis. Saat Cletus melangsungkan pernikahan, Venom datang dan langsung menanyakan Annie. Cletus berubah menjadi Carnage dan mengenalkan dirinya sebagai anak Venom. Mendengar hal itu, Venom langsung mengajak Eddie untuk pergi dari sana. Karena merasa bingung dengan sikap Venom, mereka sedikit berdebat. Kemudian Eddie memohon dan merayu Venom untuk membantunya. Ketika Eddie mengatakan boleh makan manusia, dengan sangat semangat, Venom langsung berubah. Saat Carnage hendak menyerang, Francis yang berniat membantu malah membuat Carnage kesakitan. Dalam pertarungannya, Carnage yang sering memakan orang jauh lebih kuat dibanding Venom. Melihat detektif Mole akan kabur, Francis langsung mengejarnya. Ia mengejar sampai ke atap bangunan, mengikatnya dengan rantai, serta menggantungnya. Ketika Venom berhasil menghempaskan Carnage, Dan yang baru datang langsung membakarnya. Saat lonceng berbunyi, keduanya berubah kembali menjadi manusia. Cletus langsung menghajar Eddie dengan sekuat tenaga. Ketika mereka berubah menjadi monster, Carnage mencabut bandul lonceng supaya tidak mengganggu. Saat Eddie dalam keadaan terdesak, Cletus memukul kaki Eddie dengan palu berkali-kali. Kemudian Carnage membawa Annie ke atap. Hal ini menyebabkan reruntuhan gedung menjatuhi Venom. I'm afraid we cannot beat them. What are you doing? I'll shut her up. Shut up. Melihat Carnage dan Cletus berselisih, Venom bangkit dan langsung menuju ke atap gedung. Ketika Carnage akan memakan Annie, Venom melompat dan menyerangnya. Annie yang terlepas langsung ditangkap oleh Venom. Kesempatan ini digunakan oleh Carnage untuk melukai Venom. Untungnya Venom masih sempat mengantar Annie menuju Dan. Venom yang dihajar bertubi-tubi semakin tidak berdaya. Ketika melihat Francis bangun, Venom melemparkannya ke arah lonceng. Francis yang jatuh langsung menggunakan suaranya untuk membunyikan lonceng. Akibat dari suara itu, Venom dan Carnage keluar dan jatuh. Pegangan lonceng hancur dan Francis tewas kejatuhan lonceng. Venom dapat menolong Eddie tepat waktu. Sedangkan Carnage dan Cletus jatuh agak berjauhan. Ketika Carnage berusaha mendekati Cletus, Venom datang dan langsung memakannya seperti gula kapas. Setelah itu Venom memakan Cletus. Ketika polisi datang, mata detektif Mole seperti kerasukan simbiot. Sebelum pergi, Annie berpesan kepada Venom untuk menjaga Eddie, dan kemudian mereka melarikan diri masing-masing. Setelah itu, Eddie langsung menjenguk ayam kesayangan Venom sambil menceritakan sejarah patung di depan mereka. Karena mereka sama-sama buron, mereka menyendiri di pulau terpencil. Ketika mereka menonton TV, tiba-tiba mereka berpindah ke dunia lain. Ketika TV menyiarkan berita tentang Peter Parker yang membunuh Quentin Beck, dengan semangat Venom menjilat wajah Peter di TV, dan film pun tamat. Oke guys, demikian seluruh alur cerita filmnya. Mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak berkenan. Jika ada kritik dan saran, tinggalkan di kolom komentar. Semoga kalian terhibur dan sampai ketemu di film berikutnya. Bye-bye.